Karakter dalam buku ini akan kita perkenalkan ya. Good si beruang. Ini Good beruang. Ini Good si beruang. Ia anak berbadan paling besar di Seven Oaks. Tapi juga ramah. Ia sangat menyukai alam dan segala jenis serangga. Semut adalah serangga kesukaannya. Nah, ini si Good pakai kaca pembesar ya. Oke, Jumper si kelinci. Nah, namanya Jumper pasti dia suka suka lompat-lompat ya. Perkenalkan Jumper si kelinci. Jumper suka sekali berolahraga. Ia gemar bermain sepak bola, tenis, kasti, basket, bersepeda, berenang dan melompat. Apa saja. Ia juga suka memakai sepatu kets dan punya berbagai jenis sepatu kets ya. Jumpernya ini suka melompat ya. Kemudian ini Lily si sigung. Lily sangat terampil terutama untuk ukuran sigung. Ia mencintai seni. Lily melewatkan hampir seluruh waktunya dengan menggambar, melukis, membuat segala macam benda. Ia juga menyayangi adik laki-lakinya Sting. Nah, ini Semi ya. Semi si tupai ya, Semi si tupai. Sejak lahir, Semi suka bermain dengan perkakas dan memperbaiki benda. Kau pasti selalu melihatnya membawa 1 atau 2 perkakas. Semi dan saudara kembarnya Sophie tinggal di rumah pohon seperti layaknya tupai. Sophie si tupai. Ya, berarti tupai ada 2 ya. Semi dan Sophie. Sophie adalah saudara kembar Semi. Hal yang paling disukai di dunia adalah membaca. Tuh, dia suka membaca ya. Ia juga suka matematika. Kadang-kadang ia menggunakan kata-kata sulit hingga ia harus menjelaskan artinya kepada semua temannya. Poki si landak. Poki memiliki banyak duri tajam. Nah, ini duri-durinya. Poki memiliki banyak duri tajam yang menunjukkan suasana hatinya. Apabila Poki sedang sedih, duri-durinya terkulai. Apabila ia gembira, duri-durinya berdiri tegak. Poki sangat suka bersantai. Ia suka berbaring di buayannya sepanjang hari sambil bermain harmonika. Ellie si pembuntut. Jangan lupa si Ellie si pembuntut sang tikus. Ellie suka membuntuti siapa saja di kelompoknya itu. Terutama Lily si sigung, sahabat karibnya. Ellie tinggal bersama neneknya dan suka sekali mengenakan sepatu dan perhiasan neneknya. Ini Ernie si cacing. Si cacing. Ia pemalu. Jadi kau harus mencarinya. Pemalu ya si Ernie ya. Oke. Poki dan ujian mengeja. Hari Senin, Poki duduk di kelas memperhatikan Ibu Hot menulis 6 kata di papan tulis. Ini Ibu Hotnya ya. Bermain, bersenang-senang, silakan untuk kamu drone. Bermain, bersenang-senang, silakan untuk kamu drone. Kata-kata ini akan ditanyakan pada ujian mengeja hari Jumat mendatang, kata Ibu Host. Pastikan kalian belajar tiap malam sehingga kalian akan bisa mengeja dengan benar. Sesudah pelajaran usai, Poki pulang dan tidur siang. Ding dong, ada yang membunyikan bel pintu, ternyata Semi. Hai Poki, kata Semi. Jadi ini Semi. Ini Poki. Kau mau ikut ke tempat pembuangan sampah dan mencari perkakas elektronik? Nah, ini Semi datang mau ajak Poki nih. Poki tahu ia harus belajar. Tetapi pergi ke tempat pembuangan sampah sepertinya lebih asik. Tentu saja, kata Poki. Ketika mereka sampai di sana, Poki melihat sebuah drum bekas. Ia memukulnya pelan. Ini drum bekas ya. Dum, 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 dum. Hebat, kata Poki. Ia membawa drum itu pulang. Sepanjang sore ia bermain drum. Jadi Poki senang main drum. Dum, 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 dum. Hari Selasa, Lily si sigung. Mana Lily? Hari Selasa, Lily si sigung dan Ellie si pembuntut. Ini si Lily, ini Ellie ya. Si pembuntut mampir ke rumah Poki. Ellie dan aku baru membuat kue coklat. Rasanya enak sekali, kata Lily.
Mau coba? Tanya Eli. Apa? Kata Poki. Kau mau mencobanya, jelas Lili. Aku harus belajar untuk ujian mengeja, kata Poki. Kata Poki ya. Tapi kurasa aku bisa melakukannya nanti. Ia lalu pergi ke rumah Lili. Ya, sekarang ada Sigung, Lili, dan ini Poki ya. Pergi ke rumah Lili. Ketika pulang kembali, Poki bermain drum. Setelah itu ia bermain harmonika. Kemudian ia jatuh tertidur. Oh, tertidur dia. Rabu sore, Poki berburu kupu-kupu bersama Gup. Nah, ini Gup. Gup kan suka serangga ya. Ternyata Poki ikut Gup pergi berburu serangga. Kamis sore, ia naik sepeda bersama Jumper. Ah, ini Jumper nih. Poki sama-sama naik sepeda. Ketika pulang, ia teringat bahwa ujian mengeja akan diadakan keesokan harinya dan ia belum mempelajari satu kata pun. Ia mengeluarkan kartu-kartu ejaan, ia menempelnya di dinding, bermain, bersenang-senang. Silahkan untuk kamu drum. Poki berusaha menuliskannya, tapi kata-kata itu seakan-akan berenang-renang di depannya bagaikan ikan. Milan, sen, lis, untuk. Jadi U, O, Y. Jadi seperti berenang-berenang kayak ikan. Ada terlalu banyak kata untuk dipelajari hanya dalam satu malam. Semakin Poki berusaha menghafalnya, semakin bingung ia. Akhirnya ia menyerah dan pergi tidur. Keesokan harinya Poki tidak lulus ujian. Tiap kata dieja salah, selain kata drum. Apa yang terjadi? Tanya Ibu Hot. Apakah kau tidak belajar? Aku tahu kau sebenarnya bisa membuatnya lebih baik. Ibu gurunya ngomel karena dia salah melulu di pelajaran mengeja. Aku terus-menerus mengerjakan hal lain, kata Poki. Sophie sedang berdiri dekatnya. Kau seharusnya tidak menunda-nunda, katanya. Hah? Ujar Poki. Maksudku, kau harusnya mendahulukan yang utama, kata Sophie. Kerjakan pekerjaan rumah lebih dahulu, baru bersenang-senang kemudian. Ibu Hot sependapat. Ia berkata pada Poki bahwa boleh mengikuti ujian lagi Jumat depan. Kali ini jangan tidak mempersiapkan diri ya, katanya. Ibu Poki bilang kasih kesempatan lagi sampai hari Jumat. Poki pulang, ia menatap drumnya, dung 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 dung. Ia mendengar bunyi itu di benaknya. Ia melihat kata-kata ejaan, bermain, bersenang-senang, silakan untuk kamu drum. Ding dong. Ada yang datang, ternyata Sophie. Aku datang untuk membantumu belajar, katanya. Ini Sophie mau bantu dia belajar. Mereka belajar 1 jam tanpa berhenti 1 kali pun. Ding dong, ada lagi yang datang, ternyata Jumper. Mau main kasti, ajaknya. Tidak bisa Jumper, kata Poki. Aku sedang belajar. Kau sedang apa? Belajar, kata Poki. Hebat, kata Jumper. Sampai jumpa lain kali. Ia lalu lari menjauh. Jadi Poki nggak mau ikut bermain dengan Jumper, mau main kasti karena dia mau belajar. Tiap hari Poki belajar sedikit demi sedikit. Hari Jumat ia mengikuti ujian kembali. Astaga, seru Ibu Hot. Kau mendapat nilai sempurna. Duri Poki langsung berdiri tegak. Ia ingin berterima kasih kepada Sophie. Ia pulang dan mengambil drumnya. Ia membawa benda itu ke rumah Sophie dan meninggalkannya dengan sebuah catatan. Untukmu bermain drum. Silahkan bersenang-senang. Salam Poki. Ya, jadi itu ceritanya si Poki. Akhirnya lulus juga ya, setelah 1 kali tidak lulus. Oke, pojok orang tua. Kebiasaan 3, dahulukan yang utama. Bekerja dulu, baru bermain. Lucu juga bagaimana anak-anak menghabiskan 30 menit mengeluhkan tugas-tugas mereka tanpa menyadari bahwa mereka sebenarnya dapat menyelesaikan dalam waktu sama yang mereka habiskan untuk mengeluh. Silakan menghitung sendiri. Memang mendahulukan hal utama sungguh sulit. Yang jelas,
Dari semua kebiasaan lain, inilah yang paling sulit dilaksanakan. Mengapa? Sebab kita semua suka mendahulukan hal yang mendesak atau lebih mudah dilakukan. Namun, jika kita tidak mengajar anak-anak sejak kecil agar menahan diri untuk bersenang-senang dan mengerjakan hal yang sulit atau hal yang utama terlebih dahulu, mereka mungkin saja terlambat atau sama sekali tidak mempelajarinya. Dalam kisah ini, pastikan untuk menunjukkan betapa berat rasanya nanti apabila menunda mengerjakan sesuatu. Seperti kata Poki, belajar tergesa-gesa pada malam sebelum ujian. Bandingkan dengan betapa senang rasanya bila sudah mempersiapkan diri seperti yang pernah diucapkan orang bijak. Lakukan apa yang harus kau lakukan supaya kau bisa melakukan apa yang ingin kau lakukan. Untuk dibahas. 1. Mengapa Poki menunda belajar untuk ujian mengejanya? Apa yang dilakukannya? 2. Bagaimana perasaan Poki pada malam sebelum ujian pertama? Nomor 3. Apa arti menunda-nunda? Apa yang diajarkan Sophie tentang menangguhkan sesuatu? 4. Bagaimana perasaan Poki setelah ia belajar sepanjang minggu dan mendapat nilai sempurna untuk ujian mengejanya? 5. Mengapa begitu penting untuk mendahulukan hal utama? Langkah-langkah kecil. 1. Apa saja tugas atau tanggung jawabmu yang paling penting? Berlatih main piano, merapikan tempat tidurmu, mengerjakan pekerjaan rumahmu, membawa keluar sampah, membicarakan hal-hal ini dengan ibu atau ayahmu. 2. Besok berikan kejutan kepada orang tuamu dan kerjakan tugas-tugasmu, bahkan sebelum mereka memintamu. 3. Bila lain kali kamu harus mengerjakan banyak pekerjaan rumah, kerjakan yang paling sulit lebih dahulu. 4. Pikirkan sesuatu yang sudah lama kau tunda-tunda, seperti membersihkan kamarmu, memompa ban sepedamu, atau memperbaiki laci meja. Cepat lakukan sekarang juga.